Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam insyaallah hajatnya terkabul. Dan banyak limpahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Para alim, para asatidz, para guru yang saya muliakan dan saya hormati, pengurus Jabat Nahdlatul Ulama Kota Gunung Sitoli, baik jajaran Syuriah, ketua takfiriyah beserta jajarannya, ketua MUI Kota Gunung Sitoli yang juga saya hormati, Kepala Kementerian Agama yang juga saya hormati, yang mewakili wali kota dan Kapolres yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, para sepuh yang saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir dalam acara Tabligh Akbar malam ini yang saya banggakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali sejak kemarin pagi saya menginjakkan kaki di Pulau Nias. Saya ini menginjakkan kaki di Indonesia sudah kemana-mana, mulai dari Sabang, Aceh, Batam, sampai Indonesia bagian timur, Jayapura. Saya biasanya datang ke daerah-daerah, misalnya kemarin di Medan 5 hari, sebelumnya pernah di Padang, di Riau, mendekatkan dialog orang-orang itu saya ngerti, walaupun beda bahasa dengan saya dari Jawa. Begitu saya sampai di sini, dari bandara sampai malam ini, setiap kawan-kawan di sini berdialog dengan kawannya, saya agak paham. Jadi bikin penasaran apa yang dibicarakan. Dan Pulau Nias ini beda dengan Pulau Sumatera, walaupun bagian dari Sumatera. Kemarin waktu di Medan, mungkin karena kawan-kawan di Medan ingin menyenangkan saya dibelikan durian. Setelah dibelikan durian, gak ada yang pas makannya, ada yang masih keras belum matang, kemudian ada yang gak enak. Akhirnya kawan-kawan di Medan jangan khawatir, Kiai, nanti di Nias duriannya lebih enak. Dan alhamdulillah hari malam dikasih durian, nikmat benar-benar enak, lebih enak daripada yang di Medan. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang ingin saya sampaikan dalam acara Tabligh Akbar malam ini
bersamaan dengan dua momen. Pertama, acara Muharram tahun baru Islam 1444 Hijriah, dan juga bersamaan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus beberapa hari yang lalu. Nah, yang ingin saya sampaikan hubungannya dengan kita umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan bahwa umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih mulia, lebih baik, lebih utama dari umat-umat yang lain. Maksudnya lebih mulia, lebih utama, lebih baik dibandingkan siapa? Maksudnya dibandingkan umat-umat para nabi terdahulu yang masih terus berjalan di atas ajaran tauhid. Jadi umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saudara lebih baik dan lebih utama daripada umatnya Nabi Adam, daripada umatnya Nabi Nuh, daripada umatnya Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi yang lain. Ini umatnya Rasulullah SAW, umat paling utama. Nah, mengapa umatnya Rasulullah ini lebih utama daripada umatnya para nabi terdahulu? Apakah karena umatnya Rasulullah ini paling lama beribadah, atau karena umatnya Rasulullah ini paling banyak beramal? Bukan karena kalau ukuran utamanya umatnya Rasulullah dinilai lebih utama dan lebih baik, diukur dengan lama ibadah dan banyak beramal, umatnya Rasulullah justru paling minim, ibadahnya paling sedikit, amalnya paling sedikit. Mengapa? Umat-umat para nabi terdahulu oleh Allah dikaruniakan usia yang panjang-panjang, fisik yang besar-besar. Itu umat-umat para nabi terdahulu. Misalnya umatnya Nabi Adam. Umatnya Nabi Adam itu rata-rata tinggi fisiknya 30 meter. Jadi umatnya Nabi Adam ini tingginya 30 meter, besarnya ke samping 3 meter setengah. Usianya rata-rata di atas 1000 tahun. Ada yang 1200, 1500, 1700, 2000, 2500. Usianya panjang-panjang, fisiknya besar-besar. Jadi orangnya kuat-kuat, ibadahnya lama, amalnya banyak. Ini umatnya Nabi Adam. Kemudian pada periode Nabi berikutnya mulai dikurangi oleh Allah. Manusia ini sudah agak pendek, usianya semakin pendek. Lalu Nabi berikutnya dikurangi lagi. Setiap generasi terjadi pengurangan, sampai akhirnya Nabi kita usianya berapa? Nabi kita usianya 63. Karena Nabi kita ini usianya 63 tahun, maka umatnya berkisar seperti itu. Sabda Rasulullah SAW, "Likulli syai'in hasad." Apa saja ada masa-masa panennya. Saudara tanam jagung ada masa panen, tanam padi
tanam pisang ada masa panen. Apa saja? Saudara ternak ayam ada masa panen. Baik itu ayam kampung maupun ayam potong. Apa saja ada masa panennya. Nah, wa akhadu ummati baina sittin wa sab'in. Masa-masa panen umatku antara 60 dan 70 tahun. Maksudnya masa panen ini ya diambil oleh malaikat Israel. Karena saudara ya, saudara ini kalau sudah berusia 60 tahun yang rajin ke masjid. Mengapa? Karena sudah memasuki masa-masa apa? Antara 60 dan 70. Kalau lebih 70 belum dipanggil, itu berarti dapat bonus saja. Dan bonus itu tak ada yang 2 kali hitam. Jarang, paling 5 tahun, 7 tahun atau berapa. Itu masa panen pada umumnya. Kadang-kadang yang belum 60 sudah dipanggil. Kalau belum 60 masih 50 atau 40 sudah sakit-sakitan, ya harus lebih awal hati-hati. Mengapa? Khawatir ini panen muda. Orang tanam jagung itu ada yang dipanen setelah kering ditangkai, ada yang dipanen masih muda. Mengapa? Untuk direbus, untuk dibakar, atau untuk jadi kue. Ini masa panen. Artinya apa? Setelah masa Rasulullah ini manusia memang usianya sedikit. Dan fisiknya pendek-pendek saudara. Apalagi orang Indonesia. Berapa fisiknya? Rata-rata kita ini di bawah 2 meter. Pendek-pendek. Karena orang Indonesia ini pendek-pendek, walaupun jamaah umrohnya paling banyak ke tanah suci, sampai di Mekah kalau Allah mengelilingi Ka'bah gak kelihatan. Kalah sama yang tinggi-tinggi dari India, dari Pakistan, dari Turki kalah. Nah, walaupun begitu umatnya Rasulullah ini paling mulia, paling utama, lebih dulu masuk surga dibandingkan umat para nabi terdahulu. Mengapa? Di sini karakternya disebutkan oleh Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu senantiasa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau ada kebaikan pasti saling ajar-ajar. Kalau ada kemungkaran biasanya saling protes. Ini memang karakternya umat Islam. Karenanya umat Islam itu dimanapun berada, kalau sudah kumpul dengan kawan-kawannya, ada yang ngajak bangun masjid, mendirikan taman pendidikan Al-Quran, madrasah diniyah, pondok pesantren, mengadakan tabligh akbar, kajian keagamaan dan lain sebagainya. Itu di mana-mana memang karakternya. Dan ini beda dengan agama lain. Karenanya umat Islam itu acara keagamannya lebih banyak dari Islam. Karena memang karakter yang dianugerahkan oleh Allah. Jangankan umat Islam yang di Indonesia, ada yang bangsa kita yang kerja di Hong Kong, kerja di Thailand, di Korea, kerja di Amerika, di Eropa. Karena sekarang ada medsos, ada HP, sesama pekerja Muslim Indonesia komunikasi. Nanti hari libur mereka ketemuan. Setelah ketemu bagaimana? Di antara kawan-kawannya diteliti mana kira-kira yang banyaknya agar potongan jadi ustaz diminta untuk ngasih tausiah. Padahal di kampungnya gak laku. Di luar negeri dipanggil ustaz. Nanti kadang diminta memimpin badaya si banyak takut. Ini umat Islam seperti itu. Nanti kalau ada libur panjang, iuran. Kemudian minta data mengundang ustaz-ustaz dari Indonesia.
Makanya seperti buat saya pernah diminta datang ke Korea, ke Hong Kong, ke Amerika, ke Kanada, diminta datang ke sana. Itu yang undang bukan orang Korea, saudara. Kita ini gak ngerti bahasa Korea. Siapa yang undang? Yang undang yang orang Sumatera, orang Jawa, orang Madura, orang Kalimantan yang kerja di sana. Nah, ini artinya apa? Umat Islam ini memang oleh Allah diberikan anugerah senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf ini artinya menyuruh kebaikan, nahi munkar, mencegah kemungkaran. Karena umat Islam punya karakter seperti ini, maka umat Islam menjadi umat yang istimewa. Apa istimewanya? Mayoritas umat Islam dijaga oleh Allah, tidak akan menjadi pengikut aliran sesat. Karenanya kata para ulama, tanda-tanda golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang mengikuti aliran mayoritas. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau membangun kesepakatan, kesepakatan ini dipastikan benar, gak akan tersesat. Karenanya kesepakatan ini wajib diikuti. Ini dalam ilmu fikih disebut dengan konsep ijma' ulama. Ini kalau bersepakat. Kalau umat Islam gak bersepakat, terjadi perbedaan pendapat, maka apa yang menjadi standar kebenaran? Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bis-sawatil aqwam." Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat, maka berpeganglah dengan golongan mayoritas. Mengapa golongan mayoritas? Umat Islam ini umat terbaik. Sebagai umat terbaik, oleh Allah diberikan anugerah senantiasa melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Karena selalu amal ma'ruf nahi munkar, ajaran agama Islam dijaga tetap oleh sini. Karenanya kita ini kalau terjadi perbedaan pendapat selalu berpegangan dengan ajaran mayoritas. Mengapa mayoritas ini yang pada dasarnya saja? Umat Islam ini, Islam pertama kali disebarkan kepada bangsa kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih leluhur kita dulu mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud kitab apa dan orang-orangnya Sufi. Karena kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari Thailand, mulai dari mana sebelum Thailand? Ya pokoknya umat Islam dari Malabar, India, sampai Malaysia, Singapura, Brunei, kemudian Indonesia, sampai Indonesia Timur, tradisinya sama. Karena sama-sama Ahlus Sunnah wal apa di antara tradisinya? Tradisi umat Islam di negeri kita sejak dulu misalnya, kalau ada orang meninggal dunia biasanya diadakan acara tahlilan, ada gini ya. Kemudian selain tahlilan, nanti hari ketiga, hari ketujuh, hari keberapa ada hidangan makan. Betul. Sejak awal dulu begitu. Kemudian datang aliran-aliran baru, kelompok minoritas. Apa kata minoritas? Gak ada tahlilan. Tahlil ini sesat dan menuri hidangan makanan ketika kematian juga sesat. Akhirnya bagaimana? Kata rata-rata umat Islam kita ini awam bingung, wah gimana kalau sesat? Akhirnya bagaimana? Dan karena masyarakat awam ini bingung, para ulama
tahlilan ini bukan praktek ibadah yang sesat, tetapi itu ibadah yang memang dianjur. Mengapa dianjurkan? Tahlilan ini bacaan zikir untuk mendoakan saudara kita yang meninggal dunia. Nah, mendoakan saudara yang meninggal dengan zikir tahlilan ini hukumnya bagaimana dianjurkan? Mengapa dianjurkan? Karena itu ajaran agama. Ada yang bukan. Tahun 2018 saya diundang ke Aceh. Ditanya di sana. Di Aceh itu saudara, kalau Tabligh Akbar biasanya mereka minta saya ceramah 3 jam. Karena ceramahnya 3 jam, di depan saya itu minuman banyak macamnya. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang pakai botol, ada yang pakai kaleng, macam-macam. Karena 3 jam. Tapi kalau di Sumatera Utara enggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena cukup 1 jam. Hanya itu terang itu. Di sana ada yang tanya saudara, Pak Kiai, ini ada orang bilang tahlilan katanya enggak ada dalilnya. Siapa yang bilang begitu? Seorang dosen. Tanya dia itu dosen apa? Jangan-jangan dosen pertanian. Kalau dosen pertanian jangan mengurus urusan agama, ya gak tahu dalilnya. Siapa bilang tahlilan gak ada dalilnya? Tahlilan itu artinya bacaan zikir untuk mendoakan orang mati. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati bukan kamu dari Aceh, bukan Buya dari Padang, bukan muallim dari Medan, bukan kiai dari Jawa, bukan. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Adalah baginda Rasulullah saudara yang pertama kali baca zikir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz al-Kufi." Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada saat beliau meninggal. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah bersama para sahabat ramai-ramai pergi taziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma dufina Rasulullah alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazahnya dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad qabri. Rasulullah ternyata masih duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Apa yang Rasulullah lakukan? Faqal subhanallahi wa lalu Rasulullah baca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah. Fasabbahna. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar lama. Fakabbarna. Para sahabat baca Allahu Akbar. Subhanallah, la ilaha illallah. Lalu Rasulullah baca la ilaha. Para sahabat baca. Falamman syarafa, ketika Rasulullah berhenti, qila, beliau ditanya, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah, baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, laqad tadayyamu ala hadzal 'abdi shalih qawluhu. Hamba Allah yang saleh ini
Kira-kira yang tak soleh bagaimana sahabat? Kira-kira ini orang soleh. Hatta khasyitu alla yufarraja'a, sampai aku khawatir Allah tidak melepasnya dari jepitan. Karena itu tadi dibacakan zikir hatta farrajallahu hingga Allah melepasnya dari jepitan. Nah, berdasarkan hadis ini, zikir tahlilan yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dikira ada gunanya, ada gunanya. Ini zikir tahlil. Karena hadis ini dan hadis-hadis yang lain oleh para ulama kita, guru-guru kita diterangkan dalam bacaan yang namanya tahlilan. Itu semua ada dasar-dasar. Ini tahlil. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi persoalan apa kenduri. Kalau di Jawa itu orang yang tahlilan diberi makan, dinias dikasih juga. Apa namanya makanan itu? Kalau di Jawa dibilangnya kenduri. Sama ya kenduri. Ini kata orang yang gak mau tahlilan katanya sesat. Orang sedekah makan, orang makan dibilang sesat. Ini gak sesat saudara. Mengapa? Karena sedekah untuk orang mati memang dianjurkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis kitab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan oleh Imam Nawawi hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusib, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Karena meninggalnya mendadak, tapi bukan karena COVID. Karena dulu COVID belum ada. Ini COVID ada pada ya kan? Karena mau nyampe ke sini kecebur ke laut. Alhamdulillah. Wa quraha lautanan laman tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya singkat tapi padat. Na'am, iya. Artinya apa? Kalau kamu bersedekah untuk ibumu, ibumu dapat pahala. Artinya apa? Sedekah untuk orang mati itu sampai. Jangan dibilang gak sampai. Dan kita ini kalau bersedekah, setiap bersedekah dianjurkan pahalanya diniatkan untuk orang tua yang meninggal dunia. Mengapa begitu? Karena dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, ila tasaddaqa ahadukum bi sadaqatin tatawwu'an falyaj'alha 'an abawayhi. Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, maka niatkan pahalanya untuk kedua orang tua. Ada fakir miskin kasih sedekah, dalam hati pahalanya untuk almarhumah orang tua. Ada yatim piatu kasihlah untuk almarhumah orang tua. Ada janda sudah tua kasihlah. Niatnya untuk almarhumah orang tua. Mengapa niatnya untuk almarhumah orang tua? Fayaqulu lahuma ajruha, pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada kedua orang tua, lalu kita dapat apa? Jangan khawatir, wala yanqusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah. Ini setiap bersedekah
sumbangan ke masjid untuk Allah terus begitu. Mengapa? Kalau diniatkan untuk orang tua kita langsung dapat kiriman pahala secara penuh, kita yang bersedekah pahalanya juga berjatuh. Kalau tidak diniatkan untuk orang tua kita akan dapat, sementara pahala kita pun tidak bertambah. Nah, begitu dalil-dalil seperti ini disampaikan, beberapa tahun yang lalu ada orang yang anti kenduri kirim video pada saya. Dia seorang ustaz di Penang, Malaysia. Kata dia apa? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Loh, katanya gak boleh. Kok sekarang bilang gak apa-apa? Oh, gak apa-apa. Siapa yang melarang? Nah, padahal mereka yang bilang, gak aku saudara. Oh, gak apa-apa. Tapi itu pakai tapi. Kata mereka, kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan pakai kenduri, jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid saudara, dari mana uangnya? Kalau kita setiap ada keluarga meninggal dunia harus masjid, kira-kira negeri kita jadi negeri apa? Masa bisa disebut? Namun mereka dan para ulama kita dulu merekomendasikan kenduri, sedekah makan dan minum itu dasarnya pasangan, bukan asal-asalan. Mengapa? Karena kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, saudara kalau belajar di Aceh, di pondok di Aceh, atau di Medan, atau di Jawa, nanti di kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Minhajul Qadim, kitab Al-Jannah, Fathul Wahab, Syarah Bahaldi, atau kitab-kitab yang lain, biasanya para ulama mengatakan afdhalus shadaqah al-mal, sedekah yang paling utama dan paling besar pahalanya nomor satu adalah sedekah air. Ini paling besar. Lalu nomor dua summa ta'am, kemudian makan. Ini memang paling besar. Mengapa sedekah air ini paling besar? Karena ketika ibunya sahabat Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayu shadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi untuk ibu saya? Artinya paling besar pahalanya. Rasulullah menjawab, al-ma, air. Air ini memang paling besar pahalanya. Mengapa air? Karena air ini paling banyak dibutuhkan orang. Bangun tidur biasanya minum, sambil kerja di sawah minum, naik mobil minum, naik kapal feri ke Sipolga minum, naik pesawat agar ketika akan mendarat telinga tidak sakit minum, sambil ceramah minum. Nah, ini paling besar saudara pahalanya. Dan sedekah air ini jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air, walaupun tanpa biaya, dosa besar diampuni oleh Allah. Mengapa begitu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama kalbun yutifu bi radiyatin qad kana yaqtuluhu al-'atash." Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena haus, mau minum, melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya mengelilingi sumur. Idha'atu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel melihatnya. Ini peristiwa di Timur Tengah sebelum Islam.
Ada pelacur pulang kerja. Dulu itu saudara, pelacur biasanya kerjanya malam hari. Kalau siang hari pulang, itu pelacur dulu. Kalau sekarang ini katanya lebih parah sekarang. Mengapa lebih parah? Kerjanya siang malam. Ada pelacur pulang kerja. Di Timur Tengah itu kan gersang jarak ada air. Sampai di dekat sumur, melihat seekor anjing mengelilingi sumur hampir mati kehausan. Pelacur ini hatinya merasa kasihan, merasa iba. Karena kasihan, karena sangat mutah, pelacur ini kemudian melepas sepatunya. Dulu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang kira-kira pakai sepatu pasang dan nggak tak dan nggak boleh tak. Nggak boleh, nggak boleh tak. Makan kawan-kawan. Dia melepas sepatunya. Setelah melepas sepatunya, fastafat lahu bihi. Pelacur itu menimba air pakai sepatunya. Fasafat bihi. Lalu dia kasih minum anjing itu pakai sepatu. Setelah kasih minum anjing itu dia pulang. Anjingnya sudah segar, sudah pergi. Dia pulang. Sampai di rumah, pelacur ini kemudian meninggal dunia. Mungkin malamnya kena vaksin langsung tinggal. Makanya overdosis tinggal. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Karenanya berdasarkan hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, kalau kamu merasa banyak dosanya, yang sering sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Saudara pernah ngasih minum anjing? Pernah? Gak pernah. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Hah? Diambilkan bah, padahal anjingnya lapar. Ini berdasarkan hadis ini, kata para ulama ya, kata para ulama, sedekah minum itu besar, walaupun yang dikasih minum itu hewan, apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia, apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis, syarah Sahih Muslim, syarah Bukhari, orang punya hewan ternak, dikasih makan, dikasih minum, itu kurangi dosa. Saudara ternak ayam atau ternak kambing, tapi gak ada yang punya ayam. Saya beberapa kali dari kemarin ke rumah-rumah, atau punya kucing di rumah, dikasih makan, dikasih minum, itu kurangi dosa. Padahal ternak apalagi ternak manusia, mengurangi dosa. Saudara, ini bapak-bapak ya, kasih makan anaknya, kasih makan istrinya, dikurangi dosanya mereka. Karenanya kalau merasa banyak dosanya, yang rajin bikin anak. Yang banyak anak untuk kurangi dosa. Mak, ayo mak, kurangi dosa. Kalau masih banyak dosanya, tambah istri untuk kurangi dosa. Istrinya protes, abang ini kawin lagi ya, Mas, abang ini banyak dosanya loh. Katanya kalau masih belanja mama, dosa abang dikurangi. Kalau cuma mama yang kurangi, kapan habisnya? Sekarang ini COVID di Jakarta naik, sebentar lagi turun ke Medan, khawatir nanti turun ke sini. Ini namanya suaminya Ahlus Sunnah wal.
Artinya apa saudara? Sedekah minum ini pahalanya besar. Nomor 2, di bawah sedekah minum, sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tu'imul ta'am, kamu kasih makan." Artinya apa? Ngasih makan ini termasuk amalan paling baik. Cuma kata para ulama, tingkatannya, levelnya di bawah ngasih minum. Ngasih minum itu lebih tinggi. Kalau pas ngasih makan ini pahalanya besar. Seberapa besar pahala ngasih makan? Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali berkata, "La an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'in ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa u'tiqa nasabata." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada satu sok atau 2 sok makanan, satu sok ini saudara di soknya zakat fitrah. Kalau 2 sok berarti zakatnya 2 orang. Berarti satu sok ini beras 2 kilo 2 ton. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia di Jawa standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. Entah kalau dibias, tapi kurang lebih sama. Berarti bagaimana? Undangan makan berkisar antara 20 sampai 50 orang. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar lalu membeli budak hamba sahaya lalu aku merdekakan. Artinya apa? Sedekah makan untuk orang 20 sampai 50 orang pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang ini saudara, budak sudah tidak ada. Kalaupun ada, harganya mahal, kira-kira seharga Ibnu Harithah. Ternyata sedekah makan setiap orang lebih besar pahalanya. Ini sedekah makan. Dan orang ini saudara, kalau senang sedekah makan, hatinya lembut, mudah menerima kebaikan. Mengapa begitu? Dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, "Anna rajulan yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qasbata qalbi." Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana agar hati ini menjadi lembut? Rasulullah menjawab, "Idza aradta an yalina qalbun fa'aqbil miskin." Kalau kamu ingin hati kamu menjadi lembut, kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Jadi melembutkan. Karenanya kalau ada saudara, ada tetangga, ada kawan rumah miskin, kasih makan. Selain niatnya untuk orang tua yang meninggal, juga diniatkan agar hati kita menjadi lembut. Nah, selain ngasih makan yang juga melembutkan hati dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang mengusap kepala anak yatim. Mengapa? Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Di Nias ada tradisi mengusap kepala yatim. Ada. Bulan apa biasanya? Muharram. Nah, mengusap kepala anak yatim itu saudara, maksudnya simbol kasih sayang. Karena simbol kasih sayang, jangan cuma ngusap saudara. Setelah ngusap,
mengambilkan uang yang paling besar apa kecil? Kecil gak apa-apa, karena masih anak-anak. Yang penting sering, kecuali kalau mamanya masih muda. Yang paling besar. Mengapa paling besar? Janda muda itu kalau banyak uangnya biasanya bahagia. Kalau bahagia wajahnya berseri-seri, nanti cepat laku. Dan kalau sang kepala yatim jangan nunggu Muharram tahun depan. Masa hanya bulan Muharram saja? Mengapa sekarang ini akhir zaman saudara? Akhir zaman ini banyak maksiat. Setiap maksiat ini banyak hati keras hati. Makanya perlu agak sering. Repot Pak Kiai kalau sering-sering. Kenapa? Rumahnya si yatim jauh. Ya kalau ingin dekat, minta dia pada mamanya diadopsi sebagai anak. Wah, gak boleh sama mamanya. Mamanya katanya gak punya kawan. Ya kalau gak boleh, mamanya diminta dulu. Nanti dapat anak. Ini namanya strategi marketing saudara. Beli satu gratis satu. Coba saudara kalau di Indomaret kan ada roti beli satu gratis. Nanti istrinya protes. Abang ini kawin lagi. Nah, abang ini hatinya keras. Katanya kalau pesan kepala yatim, hati abang tambah lembut. Ini untuk menempatkan hati. Oh kawin lagi. Soalnya gak boleh pesan anaknya, harus pesan mama. Dan ini saudara yang sedekah makan itu jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan walaupun sedikit dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ta'abbada 'abidun min bani Israil, fa'abadallaha fi shawmatihi sittina 'aman." Dulu ada orang Bani Israil laki-laki ahli ibadah. Dia beribadah di surau pribadinya. Kata orang Aceh Menasah. Kalau orang Nias apa namanya? Surau ini. Hah? Langgar apa sudah? Surau. Dia beribadah di surau pribadinya selama 60 tahun, tidak pernah keluar. Kalau siang hari berpuasa, malam hari berdoa, ngaji, sholat 60 tahun. Setelah 60 tahun, fa'umtiratil ardh, tiba-tiba turun hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Setelah suasana menjadi hijau, fa'ashrafar rahim min shawmati, ahli ibadah tadi mengintip dari suraunya. Loh, sudah hijau suasana, asalnya gersang, tiba-tiba hijau. Dapat hujan lebat. Akhirnya apa? Fakhar, dia berkata dalam hatinya, "Lau nazar wa dzakartullah lastantu khairan." Coba aku turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil menikmati suasana hijau sebagai rasa bersyukuri karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Akhirnya apa? Fanazara, dia turun dari suraunya. Wa akhadha ma'ahu raghif akhir raghifain, dia bawa bekal satu atau dua potong roti. Bawa roti, bekal buka puasa. Sambil berjalan militan saudara. Fa bainama huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika dia sedang berjalan-jalan menikmati pemandangan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang begitu, ilahiyat imra'atun, tiba-tiba laki-laki itu berjumpa dengan seorang perempuan. Kira-kira apa yang terjadi kalau laki-laki sendirian jumpa dengan perempuan sendirian? Kira-kira fala zala yukallimuha wa tukallimuhu,
Siapa? Saya Pak Ustaz. Loh, kok tahu kalau saya Ustaz? Ustaz ini loh yang beribadah di surau itu 60 tahun. Ustaz ini viral, terkenal, masuk Facebook. Dulu belum ada. Kamu? Saya orang biasa Pak Ustaz. Awalnya kenalan, setelah kenalan sharing, tukar-menukar pikiran. Setelah sharing belum puas, lalu saling curhat, berbagi curhatan. Setelah saling curhat gak puas, lalu sayang-sayangan. Digoda oleh setan, gak tahan manusia. Akhirnya ahli ibadah ini berzina. Setelah berzina, ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Akhirnya apa? Pingsan dia. Ibadah 60 tahun gak keluar. Kenapa? Begitu keluar malah besar-besar yang dilakukan, pingsan. Malam maaf, ketika dia siuman dari pingsan, malah dia mencari air mau mandi. Dia kasih lagi untuk mandi. Fawajada satu kotak, lalu dia menjumpai genangan air hujan. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Ditanggalkan bajunya satu demi satu, lalu dia mandi. Ketika sedang mandi, inja Abu Sa'idun. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Ustaz, minta uangnya. Loh, kok minta uang? Lapar Ustaz, belum makan. Kamu butuh makan? Ya Ustaz, itu di baju saya adalah di hak kirinya baju itu. Berapa Ustaz rotinya? Ini ada 2. Bawa aja, itu keduanya buat kamu. Pengemis itu pergi makan 2. Selesai mandi, orang ini memakai bajunya kembali. Setelah memakai bajunya, tiba-tiba malaikat Israil datang. Malaikat Israil ini datang untuk apa saudara? Untuk mencabutnya, dicabut nyawanya. Langsung meninggal. Begitu nyawanya dicabut, ada 2 malaikat berbeda aliran politik datang. Biasanya kalau politiknya beda langsung bertengkar. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Begitu datang sama-sama terkejut. Loh, kok sampeyan malaikat surga? Loh, sampeyan malaikat neraka? Kata malaikat surga, saya kesini mau membawa perutnya orang ini ke surga. Orang ini ibadah 60 tahun gak pernah keluar, pantas masuk surga. Kata malaikat neraka, loh, saya mau menjemput perutnya ini ke neraka. Orang ini berzina, orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya apa? Gini aja malaikat timbang, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina. Begitu ditimbang saudara, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya yang 60 tahun dihapus. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah siang malam selama 60 tahun. Kata malaikat neraka, nah ikut saya, kalah punya saya. Akhirnya kata malaikat surga, sebentar. Dan kenapa? Tadi sebelum mati Ustaz ini sedekah roti 2 dan belum ditimbang. Oh iya. Akhirnya yang roti 2 ditimbang saudara. Begitu ditaruh di timbangan, ternyata pahalanya lebih berat sekali. Dosa zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 pot. Orang nias kalau membeli rotinya berapa potong? Bukan cuma roti tapi makan macam-macam. Ini di kotak-kotak berapa? Ada kotak, tadi ada roti, sudah ada apa? Ini masalah. Artinya apa? Sedekah makan dan minum ini besar banget. Besar banget. Mengapa besar? Karena makan dan minum kebutuhan pokok manusia. Siapapun pasti butuh makan dan minum. Dan hadis ini jangan disalahpahami saudara.
Gimana yang salah paham? Oh, kalau begitu gak apa-apa, besok datang ke pengajian. Yang penting habis itu datang ke masjid bawa air mineral. Besok malamnya ke pelajaran lagi, lalu bawa roh. Ini namanya gagal paham. Hadis seperti tadi maksudnya motivasi agar kita senang sedekah minum dan sedekah makan, bukan untuk melonggarkan berzina. Awas bro, jangan salah paham. Ini dijelaskan karena kadang-kadang ada yang salah paham. Nah, dari sini akhirnya apa? Karena sedekah makan dan minum ini pahalanya besar, para ulama kita sejak dulu memang merekomendasikan acara-acara kebuli. Bangsa kita ini ada momen apapun selalu makan-makan. Kalau di Jawa entah di sini istrinya hamil dapat 4 bulan, makan ada di sini. Nanti dapat 7 bulan, istrinya hamil dapat 7 bulan, makan ada di sini. Tidak ada. Nanti anaknya lahir dapat 40 hari, makan lagi. Artinya apa? Setiap ada momen senang makan-makan. Jangankan senang, susah pun bangsa kita ngasih makan. Kakeknya meninggal dunia, cucunya ngasih makan. Ya karena memang kesenangan bangsa kita. Karenanya saya diundang di Indonesia kemanapun gak khawatir makan, pasti banyak makan, pasti banyak, gak khawatir. Nah ini kedua. Nah amalan-amalan yang lain juga begitu saudara. Tradisi-tradisi keagamaan, apalagi tradisi-tradisi ibadah, tambah banyak dalilnya. Seperti zikir jahar, zikir nyaring habis sholat, itu paling kuat dalilnya. Karena sekarang ini ada sebagian saudara kita gak mau zikir nyaring, lalu orang yang zikirnya nyaring disalahkan. Gak boleh begitu. Kalau gak mau zikir nyaring jangan apa-apa, tapi jangan menyalahkan orang. Mengapa? Yang zikir nyaring itu ada panutannya. Siapa? Yang pertama kali zikir nyaring habis sholat adalah Rasulullah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Zubair, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sallama min salatihi yaqul bi shautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu." Rasulullah apabila mengucapkan salam dari salatnya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka Rasulullah berzikir dengan suaranya yang paling keras. Rasulullah ini kalau zikir habis sholat suaranya paling keras. Para sahabat dengar semua. Kalau imam kita paling Astagfirullahaladzim pelan. Rasulullah keras suaranya. Karenanya bacaan zikir Rasulullah sehabis sholat, para sahabat itu tahu semua. Mengapa para sahabat tahu? Karena Rasulullah bacanya pelan. Coba Rasulullah bacanya pelan, kira-kira tahu lah? Kan tahu. Begitu dalil seperti ini disampaikan, pihak yang gak mau zikir keras protes lagi. Ya dah, kalau begitu imamnya gak apa-apa zikir keras, yang penting makmumnya gak boleh. Lah kenapa gak boleh? Kok imamnya gak melarang? Rasulullah gak pernah bilang awas ya, yang boleh zikir keras cuma saya kata imam, kamu makmum gak boleh. Gak ada begitu. Kok melarang-larang? Dan sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir habis sholat suaranya keras. Imam Bukhari meriwayatkan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Inna raf'as shaut bil dzikri hina yansharifu an-nas min al-maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi
sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir. Ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu, itu berlaku pada masa Nabi SAW. Artinya apa? Pada masa Rasulullah, imamnya baca zikirnya nyaring, makmumnya juga nyaring semua. Saudara, kita ini gak begitu nyaring, santai aja. Kita kalau ikut masa Rasulullah dan para sahabat kan langsung malah dilarang nyaring-nyaring. Jadi gak perlu dilarang karena darinya ini kuat. Ini namanya ajaran Ahlus Sunnah wal. Nah kemudian di dalam ayat lagi, wa tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar, dan kamu senantiasa beriman kepada Allah. Ini artinya apa? Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa umat Islam ini mayoritas mereka akan senantiasa beriman kepada Allah. Artinya Allah ini menjaga mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam lumpur kekafiran dan kesyirik karena ada garansi dari Allah. Karenanya kalau ada kelompok orang-orang suka mensyirikkan mayoritas umat Islam, mengkafirkan mayoritas umat Islam, ini pertanda orang ini pengikut aliran sesat. Mengapa umatnya Rasulullah ini umat terbaik, saudara? Sebagai umat terbaik oleh Allah diberikan anugerah. Apa di antara anugerahnya? Keimanannya dijaga. Ini Al-Quran yang mengatakan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, Inni lastu akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku gak khawatir pada kalian akan syirik sepeninggalku. Rasulullah ini gak khawatir umatnya akan syirik. Wa innama akhsha alaikum dunya an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan pada kamu sebenarnya hanya persoalan dunia. Kamu sebenarnya memperebutkan dunia. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan syirik. Ini sudah ada garansi dari Allah dan ada garansi dari Rasulullah. Karenanya kalau ada orang suka mensyirikkan umat Islam yang lain, ini pertanda orang yang gagal paham. Biasanya orang ini disebut aliran salafi. Salafi itu artinya orang-orang yang salah fikir. Pikirannya salah, saudara. Jomplang pikiran. Mengapa? Karena ini siapa yang dia syirikkan? Yang disyirikkan adalah umatnya Rasulullah. Rasulullah sudah menjamin tidak akan syirik. Dia yang syirik. Yang memang syirik ini terjadi umatnya Rasulullah, tapi jarang. Kadang-kadang hanya. Kalau mayoritas secara umum dijaga oleh Allah. Ini memang anugerah dari Allah. Karenanya kalau ada orang mensyirikkan tawassul, istighatsah, tabarruk, gak perlu didengar, anggap saja itu namanya radio rusak. Karena itu radio rusak, maka segera pindah ke. Ada radio rusak di dunia, banyak, ada. Ya gak perlu didengar. Nah dari sini dalam takdir akbar ini saya tegaskan umat Islam yang ada di Nias, tenangkan pikiran, tenangkan jiwa, tenangkan hati. Kita kokohkan tradisi ajaran Islam, akidah Ahlus Sunnah wal. Tradisi-tradisi keagamaan yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu tetap kita pertahan. Gak perlu dirubah. Kalau ada orang menyalah-nyalahkan bilang ini sesat, ini bid'ah, dia berarti masih kurang lama. Paling belajarnya ke bid'ah, nah sunnah. Padahal isinya bukan sunnah, bid'ah isinya. Belajarnya ke sana. Ini
pentingnya kita istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal. Dan alhamdulillah selama saya ini ada di Nias, kemana-mana umat Islam sepertinya memang Ahlus Sunnah wal. Ya mungkin adalah sebagian orang di luar saja, tapi sedikit sekali. Dan kita ini perlu menjaga saudara-saudara kita jaga. Kalau ada keluarga kita mondok atau sekolah ke Medan atau ke Aceh atau ke Jawa, diurus itu pondok siapa. Jangan sampai masuk pondok di luar Ahlus Sunnah wal. Karena kalau anak saudara mondoknya di luar aswaja, misalnya mondok di Salafi Wahabi, mondok di tempatnya Syiah, maka sebentar lagi anak saudara menjadi anak durhaka pada orang tua. Pasti itu saudara. Ini di mana-mana kejadian. Saya bulan Februari ada takbir akbar di Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Saya sampaikan pada jamaah, saudara punya anak jangan disekolahkan ke tempat salafi. Mengapa? Sebentar lagi anak saudara jadi anak durhaka. Selesai ceramah, kiai yang ada di situ menyampaikan sambutan. Betul Pak Kiai. Kok betul? Kawan saya anaknya sekolah dasar masuk lembaga salaf. Dapat 6 bulan bilang sama bapaknya, ya ayah ini sesat loh. Mengapa sesat? Ayah tadi malam ikut tahlilan. Sesat ibu ya. Dapat 1 minggu bilang lagi sama bapaknya, ya ayah ini kok masih sesat sih. Mengapa? Ayah tadi malam ikut maulid. Sesat. Kira-kira kalau ada anak menyesatkan ayahnya, itu anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Katanya hati-hati, gak boleh menyekolahkan anak ke lembaga di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena berarti sama saja memberi racun sama anak. Nanti anaknya menjadi anak durhaka. Kemudian ada kejadian lagi di Sulawesi. Ada orang tua meninggal dunia, anaknya yang dewasa Salafi Wahabi. Ketika proses pemakaman di kuburan, Ustaz disuruh mau baca talqin, anaknya marah-marah. Jangan bacakan talqin, ini bacaan sesat. Karena masyarakat dan keluarga yang lain bersikeras baca talqin, apa yang terjadi? Anaknya bersama 2 orang kawannya pergi meninggalkan prosesi talqin itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak hormat pada orang tua, dasar anak durhaka. Nah kalau orang Ahlus Sunnah, anak orang tuanya meninggal dunia berbakti terus. Pagi-pagi dimakamkan, malamnya diadakan tapi kalau anaknya Salafi Wahabi durhaka lagi, gak akan. Kalau orang Ahlus Sunnah dari waktu ke waktu berbakti, walaupun orang tuanya meninggal, nanti akan ada ziarah. Kalau anaknya ikut Salafi Wahabi durhaka lagi, gak akan ziarah. Ini mereka. Karenanya kita hati-hati. Kalau punya anak, masukkan ke pondok dan lembaga Ahlus Sunnah wal. Insya Allah kalau anak kita masuk di lembaga Ahlus Sunnah, anak kita menjadi anak yang berbakti pada orang tua, menjadi anak yang saleh. Amin Allahumma. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Karena ini waktu agak malam, sudah malam. Belum. Terus apa selesai? Tanya jawab ya. Ini katanya kita isi tanya jawab. Sebelum kita off-kan, mungkin ada waktu 20 menit untuk tanya jawab sampai jam 11. Saudara LC memandu tanya jawab. Siapa yang mau tanya akan berdiri.
أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي سلام على